anak kecil nggak mau ikut ke undangan. Kalau saya sering pengen nuntut kalau ibu saya ke undangan saya pengen ikut. Karena pengen icip makanannya. Karena saya icip makanannya. Karena saya suka banget sambal goreng kentang. Terus sampai kentang. akhirnya saya sudah dari kecil tanpa disadari saya udah komen-komenin sambal goreng kentang yang mana yang enak. Oh di nikahan ini enak mam. Oh ini nggak enak ya kemarin nih. Aku rasa memang dengan berbagai kearifan lokal, kearifan budaya kita juga itu banyak kemungkinan gitu ya, yang diasap lah, yang digeprek lah, yang diapain lagi gitu kan, sehingga tadi akan muncul sesuatu yang baru gitu ya, tetap ada sesuatu yang baru, inovasi biasa itu gitu. Oke. Nah, kembali soal kepedasan, leveling kepedasan. Ada level 1, 2, 3. Dari semua daerah atau semua kota yang Gary pernah kunjungi. Mana tuh yang sambelnya paling pedas gitu? Kalau aku harus ngomong sambal yang spesifik pedas itu, kalau sambalnya kayaknya sambal buatan sendiri. Cuman cabenya itu, cabai Indonesia yang paling pedas itu cabai katokon. Dari Toraja. Ya, itu langka. Maksudnya susah. Kalau sekarang cek di e-commerce mungkin yang muncul hanya bijinya. Dulu sekitar 2 tahun lalu tuh masih ada yang jual. Itu dia tingkat level pedasnya itu di atas ghost pepper dan di bawah Carolina Reaper. Carolina Reaper adalah kan cabai dengan Scoville level paling tinggi di global internasional. Menurutku katokon itu kalau bisa dibudidayakan dan lebih banyak lagi bisa mass produce, entah dikeringin, di botol, dijadiin sambal cocol, itu menarik karena dia benar-benar pedes sampai pedesnya 2 dimensi, dari mulut 15 menit perut. Itu kacau. Pernah nggak lo experiencing ini apa? Karena saking pedasnya gitu ya, terus apa tuh, kebas gitu ya? Masuk dimensi lain, Cak. Iya. Kita kalau kepedasan itu betul. Kalau kita kepedasan biasanya kuping jadi nggak bisa dengar. Terus view? Iya, view kita jadi mengecil. Kayak kalau overtrain atau misalkan olahraga kecapean kayak itu, dan kesemutan. Nah, itu efek-efek biasanya kalau kita over. Tangan ini kayak kesemutan ini, terus kesemutannya bukan karena megang sambelnya. Itu juga, tapi itu bukan kesemutan, itu lebih kecabean. Kayak kita kalau kalau buang air itu kayak pedes gitu. Jadi kalau cowok-cowok harus hati-hati. Terus ini kesemutan, kuping, wah itu lumayan. Kalau saya nyebutnya masuk dimensi cabai. Ketika kita kepedesan itu kita masuk ke dimensinya mereka. Gitu, dan dimensinya cukup menarik. Oke. Kalau tadi kota di Indonesia, antar negara gimana? Antar negara, Thailand menurut saya dia mempunyai toleransi pedas yang cukup sama Indonesia. Ya, dia pemakaian cabai rawitnya juga tinggi. Cuman dia itu banyak menggunakan acidity, asam. Iya. Asam. Jeruk nipis. Ya, jadi pedas, tajam, cuman tajam dari kecut juga. Jadi itu menarik. Menurutku itu juga karena geografinya juga, karena mereka panas. Terus daerah mungkin banyak seperti Indonesia sih, kayak banyak pantai. Jadi biar cepat berkeringat, segar gitu. Jadi makanya banyak pakai jeruk, terus banyak acidity, terus banyak pakai fish sauce. Kita kan lebih banyak terasi, walaupun mereka pakai terasi tapi mereka banyak fish sauce juga. Kalau India justru saya pikir mereka lebih ke spicesnya ya. Iya, rempahnya dibanding si hotnya ya menurutku ya. Mungkin kalau daerah mana ya? Meksiko. Iya, jalapeno, tapi itu masih sweet sih. Kalau hanya jalapeno tuh, tapi ya di sana ada ya beberapa yang spicy, cuman menurutku nggak se-spicy Indonesia sih. Masih Asia menurutku yang masih megang. Iya. Tadi Gary sempat nyebut California. Kalau Reaper ya betul. Tapi kan di sana setahu saya
Kalau saya lihat ada kompetisi makan cabai itu kan, tapi kan cabai gitu ya, Betul. bukan dalam menu masakan kesehariannya Betul. gitu kan. Betul. Sangat berbeda dengan kita di Indonesia yang Ya. tadi Ya. kalau nggak ada sambalnya, nggak ada cocolan sambalnya, ya nggak enak banget tuh makanan. Boleh dibilang begitu kan? Gitu. Oh, mereka kan lebih ke apa? Challenge. Challenge. Betul. Ya betul. Betul. Challenge, sensasi. Betul. Gitu. Ya itu uniknya. Kalau misalkan di luar itu challenge, kalau di kita ya habit. Kita masuk memang lifestyle kita memang makan pedas cabai gitu. Ya mungkin karena iklim dengan kita makan pedas itu jadi berkeringat, jadi cool down badan kita. Mungkin ya zaman dulunya. Ya. Gitu. Bisa jadi itu seperti itu. Nah, oke, kita balik ke soal rasa Indonesia mendunia nih. Ya. Ya kan? Sebagai mantan chef dan juga sekarang gitu kan? Ya betul. Malu saya kalau masih dan sekarang sebagai food vlogger, menurut Gary seberapa besar sih potensi rasa Indonesia mendunia itu? Kita juga sedang ada program sebenarnya dari pemerintah untuk menduniakan rasa Indonesia itu. Kita ada program namanya Indostar. Indostar itu pembiayaan untuk pembukaan restoran Indonesia di luar negeri. Wow. Gitu. Jadi ini sebuah upaya untuk soft diplomacy, soft power lewat makanan. Pertanyaannya adalah yang pertama, seberapa besar potensi makanan kita itu bisa diterima secara global? Apakah as it is begitu saja masakan Indonesia atau perlu ada adjustment gitu? Menurutku kalau untuk global perlu ada adjustment. Perlu ada adjustment. Terkait dengan kepedasan tadi. Betul. Terkait dengan kepedasan, harga juga, karena kan pasti barang-barang yang kalau kita memang beneran mau otentik kan harus kirim gitu misalkan. Cuman ya tingkat kepedasan Western people itu tidak se ekstrim kita. Yeah. Gitu. Jadi itu juga pasti harus di-adjust kalau kita memang mau maksudnya approach global. Cuman potensinya sangat besar. Soalnya kita udah kalah jangan kalah ya. Kita kecolongan start sama Thailand ya. Thailand itu kan udah duluan dia di mana-mana. Yeah. Kalau nggak orang-orang Asia kalau keluar negeri kalau nggak pesen Chinese food, Thai food. That's it. Yeah. Gitu. Kita harusnya dan saya yakin pasti nanti bisa ketika ke luar negeri orang-orang bule pada pengen makan makanan Asia itu antara Chinese, Thailand atau Indonesian food gitu. Jadi cuma kita harus mencari identitas yang benar-benar ini Indonesia karena kan sebelah kita kan kadang suka banyak yang klaim oh ini mirip juga atau pakai rendang aja kan katanya di sini dari sana gitu kan. Jadinya kita harus benar-benar cari yang benar-benar ini Indonesia banget gitu misalkan. Jadi bisa banget, saya juga waktu itu pernah di Belanda juga masakan Indonesia buka terus. Kemarin saya lihat baru ada buka masakan Kalimantan apa ya? Lagi ada event Kalimantan saya lihat. Yeah. Terus resto Indonesia itu memang kalau di Eropa ya paling banyak di Belanda. Yeah. Kira. Dan saya juga pasti sana sempat coba ada yang otentik benar-benar. Ada yang mereka bikin seperti apa ya maksudnya kayak versi fast foodnya mereka hanya ambil vegetable-nya dapat berapa, proteinnya berapa, terus ditaruh di bowl seperti kayak salad gitu, kayak salad tapi ada proteinnya apa gitu. Jadi harus ada beberapa tipe, ada tipe yang benar-benar otentik, ada tipe yang benar-benar presentable misalkan untuk orang-orang misalkan pemerintahan segala macam itu kan harus yang otentik biasanya. Ada yang versi casual untuk orang yang baru masuk ke apa ya maksudnya mereka baru coba-coba gitu. Kalau kita punya ada yang versi casual, ada versi yang benar-benar otentik, atau menurutku bisa penetrasi gitu. Cuman dari jajanan juga bisa kayak Korea kita lihat mereka penetrasi makanan ke negara-negara lain itu mereka dari jajanan seperti tteokbokki. Tteokbokki sebenarnya jajanan pinggir jalan mungkin kalau kita cireng gitu. Cuman tteokbokki dia bisa dari jajanan, dari mie instan bisa jadi jajanan, cuman bisa jadi lama-lama kita suka karena terbiasa, akhirnya kita pengen coba menu-menu yang lain. Itu pintar menurutku. Jadi mereka penetrasi dengan sesimpel snack,
sesimpel mie instan, lama-lama kita terbiasa rasanya, lama-lama kita pengen yang rasa otentiknya gitu. Itu menarik sih menurutku. Korea tuh salah satu yang paling pintar karena dia masukkan juga di film. Iya, benar. Itu yang benar. tadi Cak juga mention kan. Iya, benar. Itu juga cara yang sangat smart menurutku untuk film menjadi media untuk kita apa ya maksudnya memperlihatkan masakan Indonesia gitu. Iya. Dan itu medium yang sangat cakep sebenarnya. Iya. Gitu. Betul. Itu Korea udah duluan juga dan itu bisa kita tiru dan pasti bisa. Apalagi film Indonesia sekarang bisa dibilang lagi hot-hotnya ya, Cak ya, lagi bangkit sekali gitu. Benar. Jadi memang kita salah satu benchmarking dalam pengembangan ekonomi kreatif kita itu memang Korea, gitu ya. Makanya dulu kita mendirikan ada Badan Ekonomi Kreatif, itu kan benchmarknya juga ke KOCA, Korea Creative Content Agency gitu. Kita banyak belajar dari situ. Bener banget sih, bisa terus. Artinya memang kita harus sistemik gitu ya, memadukan semua subsektor ini, filmnya, musiknya, bahkan game. Ya betul. Ini kan beberapa game yang populer kan tahu bulat. Sebenarnya konten kuliner kita. Betul. Kemarin juga saya lihat ada konten yang dia simulasi RPG role playing game, cuman setupnya itu jadi anak SMA apa anak SD gitu, yang Indonesia banget, dia bisa beli jajan gitu. Menarik sih. Iya. Nah Ger, kan biasanya kalau kita sebut misalkan lah kita sebut Thailand, langsung muncul Tom Yum, gitu kan. Kalau kita bicara apa tuh misalkan Korea, ada apa namanya tadi mungkin tteokbokki atau apa yang lain. Gitu. Nah, kalau kita bilang Indonesia gitu, apa sih yang muncul di benak orang gitu? Jangan-jangan orang bingung karena sebenarnya terlalu banyak gitu. Itu betul. Terlalu banyak makanan enak. Itu betul, terlalu banyak. Cuma menurutku kalau kita bisa kerucutkan lagi, apa jadi yang ikonik? Indonesia itu terkenalnya sambal. Sambal. Ya, menurutku. Bisa di packaging, bisa kita ekspor, bisa dikemas. Bisa berupa saus yang benar-benar pedas. Seperti hot sauce di Amerika dia laku karena dia apa itu raca-rasa. Ya Sriracha. Itu kan Amerika great success story kan. Mereka dari imigran, mereka bawa produknya mereka menjadi hot sauce yang sekarang globally udah value perusahaannya jadi standar rasa. Betul. Sriracha gitu. Betul. Gitu. Itu maksud menurutku Indonesia kalau kita bisa mau spesifik, kan kemarin ada nasi goreng, misalkan rendang, salah satu makanan paling enak di dunia. Soto, terus kemarin ada gorengan yang paling enak adalah si pisang goreng, nomor berapa saya lupa. Pisang goreng salah satu fried food paling enak. Menurutku kalau misalnya Indonesia ingin identitas yang semakin dilihat, sambal. Ya, kayak the spiciest country in the world gitu misalkan. Kayak karena kita punya banyak sekali variasi sambal satu. Dan orang Indonesia benar-benar kuat pedas. Dan itu bisa menjadi identitas orang Indonesia. Iya. Aku penasaran ya dengan Sriracha itu pada saat sempat ke US. Begitu aku icipin, karena kita kan udah punya standar yang lain. Iya, betul. Itu langsung bisa sih itu kenapa bukan kita ya gitu kan. Ya mungkin di situ ada kemudian persoalan manajemen juga sih kan. Bagaimana memanage itu dengan baik. Tapi aku sepakat tuh Ger. Sambal itu adalah pemersatu rasa Indonesia. Setuju. Mau kita sebut rendang, soto, sate, nasi goreng, itu benang merahnya sambal sebenarnya. Yang merepresentasi ini loh rasa Indonesia, gitu kan. Oke.
Eh, mungkin Gary bisa kasih apa ya buat teman rasa yang punya usaha kuliner. Ya. Dan kemudian kan tadi dikatakan temuan Gary adalah bahwa masyarakat Indonesia terutama itu kan penyuka pedas, gitu ya, sehingga apapun yang pedas dengan itu lebih banyak peminatnya. Nah, buat para teman rasa yang punya bisnis kuliner, apa tipsnya terkait dengan pedas nih? Kan kadang-kadang kita persoalannya itu kan nggak konsisten. Tadi mungkin Sri Raja itu intinya adalah konsistensi untuk membuat standar rasa kayak begini, gitu ya. Nah, kadang saya pernah incip sambal satu tempat, kadang pedas, satu saat saya ke sana lagi beda ininya, gitu kan. Gimana gitu? Menurutku tipsnya itu adalah kita harus benar-benar sebagai mantan chef juga kan tentunya. Kita harus benar-benar kenal dengan pemasok. Ya, kalau kita udah mulai membuat sesuatu, start dengan supplier yang tepat, ingredient yang tepat, kita bisa menjalin relationship yang baik dengan supplier kita. Kita tahu misalkan cabai itu berasal dari mana. Menurutku konsistensi bisa dicari, walaupun yang namanya bahan alam itu ya kita nggak bisa pungkiri kadang di farm yang sama cuman pedasnya lagi berkurang. Apakah karena lagi sering musim hujan, harganya lagi tinggi, belum waktunya dipetik. Iya, bisa jadi. Jadi memang tricky banget di dunia F&B atau di dunia jualan, apalagi sambal. Kadang harga terlalu tinggi, mereka harus kompensasi. Kemarin itu saya dapat tips dari salah satu teman saya yang usaha sambal. Dia gimana sih triknya biar kalau misalkan sambal lagi harganya tinggi bagaimana? Dari awal katanya harus udah kita tetapkan harganya itu average di ketika bulan dalam 1 tahun berapa bulan berapa hari itu kita hitung yang pas harga tertinggi, terus dia tarik average. Jadi harganya nggak harga ini, jadi udah dia naikkan. Jadi ketika harga naik, walaupun harga naik, cuman dia sudah nilai jualnya itu udah dia perhitungkan. Jadi ketika naik pun dia sudah ambil average-nya. Betul. Jadi itu menurutku trik yang sangat baik untuk pedagang cabai. Itu jual lah dia di average kan. Agak tinggi dikit nggak apa-apa. Kalau memang udah rasanya enak, orang nambah 1.000-2.000 tuh menurutku nggak masalah. Bahkan kita mau jualan dimanapun, kalau memang rasanya sudah enak, saya pernah beberapa kali review itu di dalam gang yang orang nggak tahu. Kalau sudah enak bisa rame, orang bisa ngantri gitu. Jadi memang di supplier, di produk, jangan lupa kalau misalkan memang kita mau ada yang sempat kasih tahu saya lebih baik kita menjadi yang paling beda daripada yang paling baik katanya. Iya, betul banget. Jadi saya pikir, gimana maksudnya? Paling beda cuman kalau nggak baik salah juga gitu. Jadi maksudnya ya mungkin karena kita ini udah terlalu saturated banget, kita bisa cari kolam yang baru, kita bisa jadi pemain yang baru di sana, masih belum banyak pemain, di situ bisa penetrasi bagus. Iya. Gitu. Salah satu kunci kemenangan di dalam industri kreatif itu USP, unique selling proposition-nya, unique selling point-nya. Bagaimana kita bisa menciptakan dan mungkin menemukan juga differentiation value dari produk kita. Dan satu hal lagi yang harus diingat oleh teman rasa adalah bahwa konsumen itu membeli value, bukan membeli produk. Artinya produk bisa jadi akan menjadi komoditas sama dengan yang lain. Apa bedanya produk kita tadi? Jadi ketika kita ketemu produk yang sama baiknya, kalau kita bicara baik, pasti akan dimenangkan oleh yang beda. Dalam kebaikan yang sama tapi ada value yang berbeda, itu yang mungkin akan diingat orang, gitu ya. Thank you, Ger. Saya kira kita udah ngobrol banyak. Terima kasih sudah berkenan hadir di Aku Rasa. Sama-sama. Baik, teman rasa,
Itu tadi obrolan kita dengan mantan chef dan vlogger sukses dengan 1,3 juta subscriber, telah memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya teman rasa yang ingin atau mungkin sekarang sudah bergerak di bidang kuliner, apakah itu dalam bisnis makanan atau bahkan jadi vloggernya juga, gitu kan. Saya kira kuliner Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan adalah salah satu kontributor terbesar dari ekonomi kreatif di Indonesia. Masih banyak peluang, kata kuncinya adalah kreativitas dan inovasi untuk membuat diferensiasi atau nilai unik dari produk yang akan teman rasa tawarkan. Demikian untuk episode kali ini. Saya Cak Tom dalam Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Sampai lupa Ger, Ya, ini saking pedesnya ini tadi kita obrolan tentang sesuatu yang sangat pedas. udah tamu ya. keempat soalnya. Udah tamu keempat. Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Thank you Ger. Terima kasih Cak.